Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ajarah Blog. Kali ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana perkembangan terbaru penataan kawasan Gasibu dan Gedung Sate. Salah satu kawasan yang menjadi ikon dan wajah kota Bandung sekaligus Jawa Barat. Video kali ini cukup berbeda karena kita akan melihat kawasan ini dari udara menggunakan drone. Dan kita akan melihat perubahan serta penataan yang sedang dilakukan di kawasan ini. Dari ketinggian seperti ini, kita bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana kawasan Gasibu dan Gedung Sate sedang dipersiapkan menjadi ruang publik yang semakin tertata, bersih, dan menarik. Apalagi menjelang momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kawasan ini terlihat semakin dipercantik. Kalau kita melihat dari atas, kawasan ini memang memiliki area yang sangat luas dan menjadi salah satu ruang terbuka yang penting bagi masyarakat Bandung. Gasibu bukan hanya sekedar lapangan. Tempat ini sudah lama menjadi bagian dari aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan olahraga, kegiatan masyarakat, berbagai acara, sampai menjadi tempat berkumpulnya warga. Dan sekarang, penataan kawasan ini terlihat semakin serius. Beberapa bagian mulai dipercantik dan ditata agar kawasan Gasibu memiliki tampilan yang lebih representatif. Yang menarik perhatian adalah adanya struktur dari bambu yang sedang dipasang di area Gasibu. Dari udara terlihat cukup jelas bagaimana bambu tersebut dibentuk menjadi sebuah tribun atau panggung yang cukup besar. Konsep penggunaan bambu ini memberikan kesan yang berbeda. Tidak hanya terlihat unik, tetapi juga memberikan sentuhan tradisional yang cukup kuat. Jika dilihat dari bawah, mungkin ukurannya sudah terlihat besar. Namun dari udara kita bisa melihat keseluruhannya, bentuk dan penempatannya di kawasan Gasibu. Dari sini kita bisa melihat hubungan antara Gasibu dengan Gedung Sate. Dua kawasan ini memang tidak bisa dipisahkan dari identitas kota Bandung dan Jawa Barat. Gedung Sate sendiri merupakan salah satu bangunan paling terkenal di Jawa Barat. Bentuk arsitekturnya yang sangat khas, terutama bagian menara dengan ornamen menyerupai tusuk sate, yang kemudian menjadi asal-usul nama Gedung Sate. Gedung ini bukan hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menjadi salah satu simbol pemerintahan Jawa Barat. Setiap kali kita melihat foto atau video kota Bandung, Gedung Sate hampir selalu menjadi salah satu objek yang muncul. Dan sekarang kawasan di sekitarnya juga terus mengalami penataan. Perubahan paling terlihat berada di bagian halaman Gedung Sate. Area yang sebelumnya memiliki tampilan tertentu kini mulai ditata menggunakan batu andesit. Penggunaan batu andesit membuat kawasan ini terlihat lebih kuat, rapi, dan memberikan kesan elegan. Dari udara, pola penataan halaman tersebut terlihat semakin jelas. Kawasan Gedung Sate seolah sedang dipersiapkan bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang yang semakin nyaman dan menarik untuk dilihat masyarakat. Dan yang menarik, penataan ini tidak hanya berfokus pada satu titik. Gasibu dan Gedung Sate terlihat seperti sedang dibangun menjadi satu kawasan yang saling terhubung secara visual. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kawasan ruang terbuka di sekitar Gedung Sate dan Gasibu memiliki keterkaitan dengan berbagai ruang publik lainnya di kota Bandung. Taman Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat sendiri memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Monumen ini menjadi salah satu tempat yang mengingatkan masyarakat terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan kemerdekaan. Jika dilihat dari udara, kawasan ini terlihat cukup luas dan memiliki banyak ruang terbuka. Keberadaan taman, pepohonan, jalur pedestrian, dan berbagai fasilitas di sekitarnya membuat kawasan ini menjadi bagian penting dari ruang publik kota Bandung. Perjalanan drone kali ini memberikan gambaran yang cukup menarik. Kita tidak hanya melihat satu bangunan atau satu lapangan, tetapi melihat bagaimana beberapa kawasan penting di Bandung saling terhubung.
mulai dari gazebo, gedung sate, hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat, Jawa Barat. Semuanya memiliki karakter dan sejarah masing-masing. Dan ketika kawasan-kawasan tersebut ditata dengan baik, tentu akan memberikan wajah baru bagi kota Bandung. Kalau kita kembali melihat kawasan gazebo, ada satu hal yang cukup menarik perhatian, yaitu struktur bambu yang sedang dibangun. Bambu memang sudah lama dikenal sebagai salah satu material yang dekat dengan budaya masyarakat Jawa Barat. Karena itu, penggunaan bambu untuk struktur tribun atau panggung di kawasan gazebo memberikan karakter tersendiri. Dari udara terlihat bagaimana struktur tersebut ditempatkan di area yang cukup luas. Apalagi nantinya kawasan ini digunakan untuk berbagai kegiatan. Keberadaan tribun tersebut tentu dapat menjadi salah satu fasilitas yang menarik. Terlebih gazebo memang sering menjadi lokasi berbagai kegiatan masyarakat. Namun tentu saja, yang paling penting dari sebuah penataan bukan hanya soal tampilan. Kawasan publik juga harus tetap memperhatikan kebersihan, keamanan, kenyamanan, akses bagi masyarakat, serta bagaimana kawasan tersebut bisa digunakan dalam jangka panjang. Karena gazebo adalah ruang publik yang digunakan oleh banyak kalangan, mulai dari masyarakat yang berolahraga, keluarga yang berjalan-jalan, komunitas, hingga masyarakat yang datang untuk mengikuti kegiatan tertentu. Maka penataan yang dilakukan di kawasan ini tentu diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Bukan hanya terlihat bagus ketika ada acara, tetapi tetap nyaman ketika digunakan sehari-hari. Dari udara, bentuk bangunan ini terlihat sangat jelas. Gedung sate memiliki karakter arsitektur yang sangat mudah dikenali. Bagian menaranya menjadi ciri khas yang membuat bangunan ini berbeda dengan bangunan pemerintahan lainnya. Gedung sate dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pada awalnya dikenal sebagai Government Bedrijven atau Gedung Departemen Lalu Lintas dan Pengairan. Seiring berjalannya waktu, penggunaan ini kemudian menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hari ini, gedung sate bukan hanya menjadi tempat aktivitas pemerintahan. Gedung ini juga menjadi salah satu ikon wisata dan fotografi di kota Bandung. Banyak orang yang datang ke Bandung tentunya ingin mengabadikan momen dengan letar gedung sate. Karena itulah penataan kawasan di sekitar menjadi sangat penting. Halaman yang lebih rapi, area yang tertata, serta fasilitas pendukung yang baik tentunya akan membuat kawasan ini semakin nyaman dan menarik. Dari video drone kita bisa melihat bagaimana halaman gedung sate yang sedang ditata menggunakan batu andesit. Batu andesit memang sering digunakan pada kawasan publik karena memiliki karakter yang kuat dan mampu memberikan kesan natural sekaligus elegan. Ketika dipadukan dengan arsitektur gedung sate, hasilnya terlihat cukup menarik. Kalau kita melihat kawasan ini secara keseluruhan, perubahan yang terjadi bukan hanya pada satu bagian. Ada penataan halaman gedung sate, ada penataan kawasan gazebo, ada pembangunan struktur tribun dari bambu, dan ada berbagai upaya untuk membuat kawasan ini terlihat lebih rapi dan representatif. Dari udara, semuanya perubahan tersebut menjadi lebih mudah untuk kita lihat. Inilah salah satu kelebihan pengambilan gambar menggunakan drone. Kita bisa melihat kawasan secara keseluruhan, bukan hanya dari satu sudut, tetapi dari atas kita dapat melihat hubungan antara satu area dengan area lainnya. Gazebo dengan lapangannya, gedung sate dengan halamannya, kemudian kawasan taman dan ruang publik di sekitarnya. Semuanya menjadi bagian dari wajah kota Bandung. Dan tentu saja masyarakat berharap penataan seperti ini tidak berhenti hanya untuk menyambut sebuah momentum atau kegiatan tertentu, tetapi dapat terus dirawat dan dipertahankan. Karena membangun kawasan yang indah mungkin membutuhkan waktu, tetapi mempertahankan kebersihan dan keindahannya membutuhkan kepedulian bersama. Kawasan seperti gazebo dan gedung sate adalah milik kita bersama. Ketika sudah ditata dengan baik, tentu masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak fasilitas, dan yang tidak kalah penting, jangan melakukan vandalisme di area publik. Karena biaya untuk membangun dan menata kawasan seperti ini tentunya tidak sedikit. Kalau fasilitas sudah bagus,
Mari kita sama-sama menjaganya agar bisa dinikmati dalam waktu jangka panjang. Dengan begitu, kawasan Gedung Sate dan Gazebo bukan hanya terlihat bagus ketika direkam menggunakan drone, tetapi juga benar-benar nyaman ketika kita datang dan melihatnya secara langsung. Nah, itulah tadi kondisi terbaru penataan kawasan Gazebo dan Gedung Sate yang kita lihat dari udara. Mulai dari area Gazebo dengan struktur tribun bambunya, kemudian halaman Gedung Sate yang sedang ditata menggunakan batuan desit, hingga kawasan Taman Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Perlahan, kawasan ini terlihat semakin tertata dan memiliki wajah yang berbeda. Kita tunggu seperti apa hasil akhirnya nanti setelah seluruh proses penataan selesai. Semoga penataan kawasan ini bisa memberikan ruang publik yang semakin nyaman, bersih, indah, dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perkembangan pembangunan dan penataan kota Bandung serta Jawa Barat, jangan lupa dukung terus channel ini. Like videonya, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.